Apakah Alkitab Kristen bukan firman Tuhan? Nah, satu sisi Juma mengatakan bukan firman Tuhan, tetapi catatan manusia. Nah, tapi sisi lain, dia mengutip ayatnya untuk mendukung argumennya ataupun keyakinannya. Lalu mengatakan itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan dari Allah. Ini Al-Quran yang menguraikan ini. Kami umat Islam harus mempertanggungjawabkan akan adanya tuduhan dari Al-Quran yang mengatakan ada sebuah kitab yang bukan dari Allah, tapi dikatakan itu dari Allah. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Di ayat lain, Ali Imran ayat 78, Allah kemudian meneguhkan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh, ini ditekankan nih. Makanya kalau di Islam itu praktis sekali untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Dan sungguh, laqad wa in minhum, Allah kemudian meneguhkan, sungguh di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab, agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu adalah benar dari firman Tuhan, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari pencipta langit dan bumi, padahal itu bukan dari pencipta langit dan bumi. Ini Al-Quran, harus diuji kebenarannya. Maka mana kitab yang dimaksud, mana orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah? Harus ada oknum itu, harus ada kitab itu. Kalau tidak, Al-Quran berarti tidak layak disebut sebagai firman Allah. Tapi pada kenyataannya, sekelompok manusia menuliskan sebuah buku agar dianggap itu dari Allah. Siapa mereka ini? Lembaga Bible Indonesia contohnya. Terbukti, terjawab Al-Quran itu. Kemudian siapa orang yang memutarbalikkan lidahnya kemudian membaca sebuah kitab agar kita anggap yang dibaca itu adalah firman Tuhan? Kristen. Apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, Inni abdullah atani al-kitab. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku ini adalah hamba Allah yang diberi kemudian ketetapan berupa kitab, ketetapan kepadaku, yaitu Injil. Jelas itu. Nah, sekarang orang Kristen muncul nih di tengah-tengah kami, mengusung sebuah buku-buku yang kemudian mereka katakan itu adalah firman Tuhan. Yesusnya berkata dia diberi Injil. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kuberikan kepada aku telah aku sampaikan. Pemberitaan Yesus kepada Bani Israel, kabar gembira yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel disebut kemudian Injil. Dan itu tertulis di dalam kitab saudara. Yohanes 1, setelah kemudian Yesus diceritakan ketika Yohanes ditangkap kemudian di tanah Galilea, Yesus kemudian datang ke sana memberitakan Injil bersama dengan Filipus. Berarti Yesus memberitakan Injil. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu. Lalu kemudian Yesus menerima Injil dan segala firman yang Yesus sampaikan telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sayangnya Yesus tidak mengenal buku Lukas, surat Roma, Paulus, Galatia, Timotius, Filipi dan seterusnya. Tapi itu dianggap oleh orang Kristen sebagai firman Tuhan. Berarti benarlah Al-Quran. Orang seperti Juma ini menyerang Alkitab dengan mengatakan itu bukan dari Tuhan, tetapi di saat yang sama mengutip ayatnya untuk mendukung keimanannya, menunjukkan kontradiksi besar dan ketidakkonsistenan dalam berpikir. Nah, jika Alkitab bukan dari Tuhan, mengapa ia masih menggunakannya sebagai sumber argumennya? Nah, ini adalah bentuk kepura-puraan intelektual.
Nah, coba kalian pikirkan teman-teman. Nah, Alkitab sendiri menegaskan bahwa firman Tuhan itu kekal dan tidak bisa diubah. Yesaya 40 ayat 8, Matius 24 ayat 35. Nah, menolak Alkitab berarti menolak kebenaran yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Jika seseorang dengan sengaja menolak kebenaran tetapi tetap memanipulasi ayat-ayatnya demi kepentingan sendiri, itu bukan pencarian kebenaran, melainkan upaya menyesatkan yang akan berujung pada kebinasaan. 2 Timotius 4 ayat 3-4.